itu dia jawaban dari trivia quiz yang pertama. Jadi aktor Hollywood Will Smith, dia adalah salah satu pemilik dari klub NBA Philadelphia 76ers. Nggak heran ya dia membeli saham di situ karena dia besarnya di West Philadelphia. Jadi mungkin ceritanya mendukung dan mencintai tim dari kampung halaman sendiri. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita lihat ada berita selebriti apa sih kali ini di Celebrity Wrap Up. Attention Westlife fans, boyband asal Irlandia yang lagu-lagunya sudah menemani kita selama 14 tahun sayangnya bubar. Menurut pernyataan yang dirilis belum lama ini, keempat anggota Westlife memutuskan untuk beristirahat dari dunia musik dan mencari pengalaman yang baru dan berbeda. Tapi yang pasti, band yang musiknya selalu menjadi top hits ini berpisah secara baik-baik. Where's the rest? Never met the quota. My units are up from last week. So is the quota. Coba bayangkan bagaimana rasanya tinggal di dunia di mana hidup berhenti di usia 25 tahun dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mencuri atau diwariskan umur dari orang lain. Nah, inilah cerita dari film In Time yang dibintangi oleh Justin Timberlake, Amanda Seyfried, dan Olivia Wilde. I just wouldn't know what to do if I lost you. So it's a fun thrill ride, you know. So hopefully people have a blast in a really intellectual way. Walaupun Justin Timberlake lebih dikenal sebagai seorang penyanyi, ia sendiri sudah membintangi sekitar 10 film. Nah, bagaimana ya acting Justin menurut rekan-rekannya? Wonderful, really professional, really works hard. Because he's been a success in music, people have this idea that he is just starting as an actor and they want to ask other actors, you know, is he growing, is he getting better? But he's always been really good at it. Wasn't taking time. He was giving it away. Oke pemirsa, there you go. Berita selebriti, tapi sekarang saatnya kita tengok ada apa sih di Snapchat News Corner bersama Patsy Widakuswara. Silakan Patsy. Hey there News Junkies, kamu tahu dong kalau berita yang paling santer minggu ini di panggung internasional adalah nasib rakyat Libya pasca tewasnya Muammar Gaddafi. Setelah berkuasa selama 42 tahun, diktator ini menemui ajalnya secara mengenaskan di tangan rakyatnya sendiri. Nah, Gaddafi ini adalah diktator ketiga yang tumbang di tengah gelombang revolusi rakyat Timur Tengah. Bagaimana dengan nasib negara-negara lain? Only on VOA Snapchat News Corner. Tantangan selanjutnya bagi rakyat Libya adalah mencapai stabilitas setelah perang antara kelompok anti Gaddafi yang didukung oleh Barat dan pihak yang pro Gaddafi. Sekarang ini situasi di Libya kacau, banyak kelompok bersenjata dengan berbagai agenda. Belum juga jelas nasib sekitar 7.000 pendukung Gaddafi yang kini ditahan di penjara berbagai kota. Pemerintah sementara Libya menyatakan akan membentuk negara demokratis berdasarkan hukum Islam. Jatuhnya Gaddafi memberi momentum baru para demonstran Timur Tengah lainnya yang sudah berbulan-bulan unjuk rasa nih masih belum juga dapat menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Hebat banget loh rakyat kedua negara ini pantang mundur meski mereka ditumpas menggunakan kekerasan. Sementara warga Tunisia minggu lalu ikut pemilu setelah digulingkannya Presiden Ben Ali Januari lalu. Lebih dari 60 partai ikut serta. Tunisia merupakan negara tempat revolusi rakyat Timur Tengah pertama kali pecah. Ben Ali merupakan diktator pertama yang jatuh dalam revolusi yang biasa disebut Arab Spring atau musim semi Arab ini. Jadi sudah ada 3 diktator yang tumbang di Timur Tengah. Pertama Presiden Ben Ali dari Tunisia, Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Sementara Presiden Suriah dan Presiden Yaman masih aja kekeh bertahan. Intinya sudah 10 bulan ini Timur Tengah gonjang-ganjing dan ini membuat kita bersyukur ya karena gerakan reformasi tahun 98 di Indonesia lumayan cepat berlangsungnya dan relatif tidak berdarah. Tapi tentunya perjuangan kita masih panjang untuk mengisi semangat reformasi dan bisa dimulai dengan banyak baca, banyak diskusi, banyak nonton berita supaya kita makin asik ngobrolnya minggu depan.
Halo pemirsa Snapshots, kali ini kita akan menyimak kehidupan tentang seorang penyanyi yang identik dengan rocker style-nya dan juga dikenal sebagai penyanyi hits-hits ternama seperti Complicated, I'm With You, dan juga Skater Boy. Langsung saja kita menyimak perjalanan Avril Lavigne di dunia musik yang berikut ini. Di usia 15 tahun, ia sudah tampil bersama Shania Twain. Di usia 16 tahun, ia sudah menandatangani kontrak yang berharga $2 juta. Walaupun memulai karirnya di usia muda, Avril Lavigne dibesarkan di kota kecil berpopulasi 5.000 orang di Napanee, Ontario, Kanada. Avril Ramona Lavigne yang lahir di tahun 1984 mulai menyanyi sejak usia 2 tahun. Walaupun ia mengalami kesusahan di sekolah dan seringkali diusir dari kelas oleh gurunya, orang tuanya terus mendukung kecintaannya terhadap musik. Mereka membelikan putrinya berbagai instrumen musik, mulai dari drum, keyboard, dan gitar, dan mengubah basement mereka menjadi studio. Pada tahun 1999, Avril memenangkan kontes penyanyi yang diselenggarakan oleh radio lokal, dan ia pun mendapat kesempatan bernyanyi bersama penyanyi country Shania Twain di hadapan 20.000 orang. Ia semakin aktif di industri musik lokal di Kanada, hingga akhirnya menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman Arista Records setelah kunjungannya ke New York City. Avril Lavigne berhasil menjual 30 juta kopi album-albumnya di seluruh dunia, dan dijuluki sebagai one of the best artists oleh Billboard di tahun 2009. Penyanyi berusia 26 tahun ini dikenal sebagai pop punk princess dan penggemarnya menjuluki dirinya sebagai anti-Britney Spears. Avril Lavigne bertemu dengan vokalis band Sum 41, Derek Whibley, dan keduanya mulai berpacaran ketika Avril berusia 19 tahun. Pasangan ini menikah di tahun 2006, namun rumah tangga mereka hanya bertahan selama 3 tahun dan akhirnya bercerai di tahun 2009. Oke Ripka, terima kasih Star Story-nya kali ini tentang Avril Lavigne. Nah pemirsa, salah satu contoh ya, dia muda tapi namun yang namanya kehidupan pribadinya tidak mulus, tidak berjalan lancar, tapi karirnya terus berjalan, tidak terganggu. Nah that is some motivation there. Nah semoga juga pemirsa BOS Snapshots yang punya talenta serupa sukses juga dalam karirnya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini dari Washington DC. Kita akan kembali lagi setelah trivia quiz yang satu ini tentang Lady Gaga.